Oke, kita balik lagi. Panggung semifinal Liga Champions udah siap nih, dan sekarang cuma tersisa 4 raksasa. Nah, kali ini kita bakal bedah habis pertarungan seru yang bakal nentuin siapa yang pantas melaju ke partai puncak. Nah, apa sih yang bikin semifinal kali ini spesial banget? Gini, setiap pertandingannya itu laga ulangan dari fase liga musim ini. Jadi ini bukan cuma soal lolos ke final loh, ini soal pembuktian. Dan tentu saja, misi balas dendam. Oke, jadi begini rencananya. Kita mulai dari siapa aja 4 tim yang lolos. Terus kita kupas tuntas duel panas PSG lawan Bayern, sama Atletico lawan Arsenal. Habis itu, kita lihat faktor-faktor kunci yang bisa jadi penentu, dan terakhir kita cek jadwal lengkapnya. Langsung aja kita mulai, yuk! Alright, langsung aja kita bahas. Babak perempat final udah kelar, dan 4 tim terbaik Eropa udah ngunci posisi mereka di semifinal. Dan inilah mereka. Ada sang juara bertahan, PSG, ada raksasa Jerman, Bayern Munich, terus ada The Gunners, Arsenal, dan tentunya para ahli strategi dari Spanyol, Atletico Madrid. Wah, 4 nama besar dari 4 liga top Eropa kan? Nah, ini dia yang bikin ceritanya makin seru. Mereka semua tuh udah pernah ketemu musim ini. Artinya apa? Artinya setiap pelatih, setiap pemain udah tahu banget luar dalam kekuatan dan kelemahan lawannya. Jadi ini bukan lagi soal siapa yang bikin kejutan, tapi murni adu strategi dan mental baja. Oke, kita masuk ke duel pertama. Ini nih pertarungan kelas berat antara juara Prancis lawan juara Jerman. Nggak heran ya, banyak banget yang bilang ini tuh final yang terlalu dini. Coba deh lihat, perjalanan kedua tim ini kontras banget. Di satu sisi, ada PSG yang dominan abis, ngelumat Liverpool tanpa ampun. Nah, di sisi lain, ada Bayern yang harus berjuang mati-matian lewat drama adu gol yang gila-gilaan buat ngelewatin Real Madrid. Benar-benar dua cara lolos yang beda banget, yang nunjukin karakter mereka masing-masing. Intinya, dua-duanya sama-sama ngelewatin lawan yang super berat buat sampai ke sini. Kemenangan telak PSG atas Liverpool dan perjuangan gigih Bayern ngalahin Madrid, wah ini benar-benar jadi panggung sempurna buat pertarungan dua titan. Dan jangan lupa, satu hal penting, Bayern itu udah pernah ngalahin PSG musim ini loh. Skornya emang tipis, 2-1 di Paris, tapi kemenangan itu ngasih mereka keuntungan psikologis, sesuatu yang nggak bisa dianggap enteng sama sekali. Rasa percaya diri di kubu Bayern lagi tinggi-tingginya, persis kayak yang dibilang Harry Kane. Ya iyalah, abis ngalahin tim sekelas Real Madrid, mereka pasti dating dengan keyakinan penuh kita bisa ngalahin siapa aja. Oke, lanjut ke pertandingan kedua. Nah, yang ini beda lagi. Ini duel menarik antara disiplin taktik lawan pertahanan baja. Bener-bener bentrokan dua gaya main yang klasik banget. Di satu sisi, kita punya Atletico Madrid, masternya taktik di bawah komando Diego Simeone. Di sisi lain, ada Arsenal yang punya pertahanan paling kokoh se-Eropa musim ini. Meskipun, ya, lini serang mereka lagi agak seret. Ini beneran duel otak lawan tembok baja. Jalan mereka ke semifinal juga beda banget. Atletico harus ngelewatin derby Spanyol yang super panas lawan Barcelona. Sementara Arsenal, mereka lebih ngandelin pertahanan super solid buat menang tipis banget lawan Sporting. Tapi, tunggu dulu. Lihat ini, Arsenal ternyata pernah bantai Atletico 4-0 di Emirates. Pertanyaannya sekarang, apa Arsenal bisa ngulangin dominasi kayak gitu? Atau justru Atletico yang datang dengan api balas dendam bakal ngebalikin keadaan? Dan benar kata Arteta, Arsenal ini lagi ngejar sejarah. Lolos ke semifinal 2 musim berturut-turut itu pencapaian yang gila buat mereka. Tentu ini jadi tekanan, tapi sekaligus jadi motivasi yang luar biasa besar. Terus, kira-kira apa dong yang bakal jadi penentu di laga-laga ulangan yang super ketat ini? Nah, sekarang kita coba bedah beberapa faktor X yang bisa jadi pembeda tipis antara menang dan kalah. Yang pertama jelas, kekuatan lini serang. Jangan salah, daya gedor yang tersisa di kompetisi ini ngeri-ngeri semua. Ada Harry Kane yang masih di puncak daftar top skor, tapi ancaman gol bisa datang dari siapa aja, dari striker manapun di tim-tim lain. Nah, ini nih mungkin faktor yang paling krusial, kebugaran dan fokus. Coba bayangin, Arsenal harus pecah konsentrasi antara Liga Champions sama perebutan gelar Premier League yang ketat banget. Belum lagi ada pemain kunci yang cedera. Beda banget sama PSG dan Bayern yang di liga domestiknya udah lebih aman, jadi mereka bisa lebih rileks, bisa istirahatin pemain, dan fokus penuh ke Eropa. Ini keuntungan fisik yang gede banget loh. Terus, ada satu aturan baru yang penting banget musim ini. Jadi UEFA ngubah formatnya. Tim yang peringkatnya lebih bagus di fase liga, itu dijamin bakal main di kandang di leg kedua semifinal. Wah, ini keuntungan yang luar biasa besar. Makanya, setiap poin di awal turnamen sekarang jadi jauh lebih berarti. Oke, terakhir nih, biar nggak penasaran. Kapan sih duel-duel super seru ini bakal digelar? Yuk kita lihat jadwalnya.
Nah, dicatat ya tanggalnya. Leg pertama itu di akhir April, terus leg penentuannya di awal Mei. Semuanya bakal kejadian dalam waktu yang singkat dan pasti super menegangkan. Jadi, panggungnya udah siap. Ada cerita balas dendam, ada adu taktik jenius, ada pertarungan soal siapa yang paling fit, dan yang pasti ada tiket ke final yang diperebutkan. Pertanyaannya sekarang, dari 4 raksasa ini, siapa 2 tim yang akhirnya bakal menaklukkan Eropa? Jawabannya bakal kita saksikan sama-sama.